wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahli salam wa tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa sihhatin wa afiyatin. Sehat wal afiat. Alhamdulillah, santri-santri semuanya, teman-teman semuanya, ikhwan maupun akhwat yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah, bersyukur pada Allah pada hari ini, di hari Jumat di akhir bulan Agustus dan juga di awal bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa kembali bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi untuk sama-sama kita mengkaji sebuah hadis, ya, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam An-Nawawi lahir di mana? Al-Imam An-Nawawi lahir di mana? Lahir di sebuah kota, ya, namanya Nawa, ya kan? Nawa itu di Damaskus. Damaskus itu di Suriah, ya. Tahun berapa? Tahun 631 Hijriah. Kemudian beliau wafatnya tahun berapa? 676 Hijriah. Itu ingat-ingat ya. Jadi beliau ulama abad keberapa? Abad ke-7, ya. Dan beliau punya banyak kitab. Riyadhus Shalihin, ada kitab yang sering kita kaji itu Arba'in An-Nawawiyah, ya, 42 hadis ditambah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi 50 hadis dan seterusnya. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis ke-54 dan 55. Masih di hadis tentang as-sidqu, babus sidqi, adalah bab tentang kejujuran. Sudah kita kupas juga tafsir dari ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, atau firman Allah was-shadiqina was-shadiqat, panjang itu ya, dalam surah Al-Ahzab, atau dalam surah Muhammad, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Maka di hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada hadis ke-56. Sudah nampak ya? Hadis 56. Disiapkan catatannya, disiapkan telinganya, siapkan hatinya, siapkan matanya untuk sama-sama kita menuntut ilmu, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-56. An Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hirqal. Qala Hirqalu famadha ya'murukum, ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu, apa bacanya? Yaqulu, terus setelah yaqulu apa bacanya? Yaqulu, terus u'budullah. Kan itu huruf ketiganya dhammah. U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi
wal afafi wassilati muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisahnya dengan Heraklius. Kita akan bahas nanti kisahnya secara ringkas. Heraklius berkata, "Apa yang dia perintahkan kepada kalian?" Abu Sufyan berkata, menjawab, "Ia, yaitu Nabi SAW, memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah yang esa, tidak mensyirikannya." Syirik itu menduakan ya. Kemudian meninggalkan keyakinan orang tua kami, melakukan sholat, berkata benar yaitu jujur, menjaga kehormatan diri dan silaturahim. Muttafaqun alaih. Baik, pertama hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama siapa? Abu Sufyan. Nama lengkapnya di situ tuh. Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Ini kisah Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Tapi sekarang sudah masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari jalur sahabat yang sama. Karena dari jalur sahabat yang sama, maka ditulisnya muttafaqun alaihi. Jadi keduanya itu Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, gitu ya. Ya. Sebetulnya hadis ini panjang. Tapi harus saya jelaskan ke antum semuanya supaya tidak terpotong. Cuman tidak kita jelaskan dengan detailnya. Jadi hadis ini ada latar belakangnya. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis ada asbabul wurud namanya. Ingat-ingat ya. Jadi kalau Al-Quran itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Nah, kalau hadis itu namanya bukan asbabun nuzul, tapi asbabul wurud, W-U-R-U-D, wurud, yaitu peristiwa yang melatar belakangi adanya sebuah hadis. Ceritanya adalah setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian antara umat Islam dan kafir Quraisy. Jadi perjanjiannya genjatan senjata, ya kan, damai dalam beberapa tahun. Nabi SAW memanfaatkan kondisi perjanjian Hudaybiyah saat itu damai untuk meluaskan dakwah Islam. Di antara cara Nabi adalah mengirim surat-surat dakwah. Kalau sekarang di WA kan broadcast, BC, ajakan untuk masuk Islam. Tapi dulu kan belum ada WhatsApp, dulu belum ada Telegram. Dulu cara berkomunikasi itu lewat apa? Lewat surat. Suratnya bisa surat yang diantar beneran surat sama orang, atau yang diantar sama burung merpati, begitu. Kemudian Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada raja-raja yang berkuasa saat itu. Jadi Madinah, kalau antum insya Allah belajar sirah di sini, Madinah itu kan sudah dikelilingi sama kerajaan-kerajaan. Yaitu udah lama kerajaannya. Dan itu besar. Tapi Nabi tidak boleh mengabaikan kerajaan itu. Jadi Nabi harus kerjasama tuh sama kerajaannya. Kerjasamanya adalah dengan cara dakwah, mengajak masuk ke dalam Islam. Ustaz sebutkan beberapa. Nabi SAW misalnya mengutus sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri. Jadi sahabat Amr bin Umayyah Ad-Damri ini membawa surat ajakan masuk Islam. Untuk siapa? Untuk Raja Najasyi.
di sebuah negeri namanya Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Ethiopia di mana? Di samping Sudan. Ethiopia, Eritrea, Sudan. Ethiopia itu kan masih negara Afrika. Nah, cuman dia untuk muslimnya lumayan. Ethiopia, Eritrea ibu kotanya Asmara kan. Sudan ibu kotanya Khartoum begitu. Nah, kemudian sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri saat membawa surat kemudian ngasih ke raja siapa tadi namanya? Najasyi, itu nama gelarnya. Nah, respon Najasyi ini adalah menerima dakwah Islam. Dia terima, ya saya masuk Islam. Dan akhirnya beliau membawakan hadiah kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi juga mengutus seorang sahabat bernama Abdullah bin Muhammad Al-Khuzafi As-Sahmi. Abdullah bin Khuzafi As-Sahmi. Sahabat Abdullah bin Khuzafi As-Sahmi ini, bin Khuzafa As-Sahmi ya, Abdullah bin Khuzafa As-Sahmi membawa surat ajakan masuk Islam kepada Kisra, kepada Persia. Nah, Persia itu sekarang apa ya? Iran, Irak itu Persia itu. Iran, Irak dan sekelilingnya. Nah, dulu kan Persia, kerajaan Persia. Nah, itu membawa kepada Raja Persia ini. Apa respon Raja Persianya? Suratnya ditolak mentah-mentah dan dirobek di depan sahabat Abdullah bin Khuzafa As-Sahmi. Dirobek. Antum bayangin loh, antum ngasih surat ya, dirobek depan gitu kan, ditolak mentah-mentah, diusir. Sehingga Nabi pun marah. Dan akhirnya Nabi mendoakan agar kerajaannya terrobek-robek juga. Dalam beberapa tahun ya Persia kalah akhirnya kan dengan Romawi. Atau yang ketiga, Nabi SAW mengutus surat kepada Raja Heraklius. Ini yang ketiga ini. Raja Heraklius adalah raja di sebuah daerah namanya Romawi. Romawi ini luas ya saat itu. Nah, sekarang kan sudah terpecah-pecah. Ada Italia, ada Roma. Itu Romawi itu. Romawi Timur yang nanti akan perang sama Persia kan. Di surah apa? Surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nah, kemudian respon Heraklius ini luar biasa. Saat datang surat yang dibawa oleh sahabat Dihyah Al-Kalbi namanya. Jadi yang bawa surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Raja Heraklius, Raja Romawi, itu namanya sahabat Dihyah Al-Kalbi dari kabilah Al-Kalbi. Suratnya itu diantaranya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dari Muhammad untuk Heraklius, masuklah Islam. Kalau Anda masuk Islam dapat pahala, singkatnya gitu. Kalau tidak masuk Islam, maka Anda akan menanggung dosa-dosa orang Asyiriyin, orang-orang petani, rakyat-rakyat. Sambil Nabi SAW menulis sebuah ayat, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Itu ayatnya kan. Kaget Heraklius. Hebat banget, ini siapa? Maksudnya ini siapa gitu. Tiba-tiba datang surat ngajak masuk Islam dari Muhammad. Tapi Heraklius ini seorang raja yang taat beragama. Agamanya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kewajiban siapapun yang sudah diutusnya Nabi Muhammad adalah mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kemudian Heraklius bingung kan, siapa ini? Kok berani banget begitu? Tapi dia juga bingung, apa jangan-jangan benar? Akhirnya apa? Heraklius berpikir, gimana caranya supaya saya bisa dapat informasi tentang Muhammad ini.
Facebook belum ada kan, Instagram belum ada, jadi harus informasi dari orang-orang langsung gitu. Nah, singkat cerita, ada satu kabilah dagang dari Arab yang saat itu diantara yang ikut kabilah, tahu kabilah ya, kafilah ya, kafilah itu ya kelompok dagang. Biasanya orang Arab itu dagang di surah Quraisy itu kan, rihlatas syita iwas shaif, musim dingin, musim panas itu dagang mereka. Ada yang ke Syam, ke daerah-daerah Roma dan seterusnya. Nah, sehingga cerita kelompok dagangnya suku Quraisy saat itu sedang melintasi Romawi. Dipanggillah sama siapa? Sama Heraklius. Tapi ngomongnya bukan pakai bahasa Arab Heraklius itu, pakai bahasa Romawi. Jadi butuh siapa? Butuh penerjemah. Nah, ditanyalah lewat penerjemah kan. Ya ibarat kayak sekarang Putin sama Xi Jinping itu kan nggak bisa bahasa Rusia sama Cina kan, salah satunya kan bahasa mereka masing-masing. Jadi butuh penerjemah begitu. Ditanya siapa di antara kalian, udah di depan raja nih, depan Heraklius, siapa di antara kalian yang dekat sama Muhammad? Siapa yang jawab kira-kira? Abu Sufyan. Abu Sufyan yang riwayatkan hadis ini. Tapi saat itu Abu Sufyan masih kafir, belum masuk Islam. Saya, wahai Raja Heraklius, saya adalah orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Coba jelasin ke saya, bagaimana ciri-ciri beliau? Dijelasin tuh, ciri-cirinya adalah begini. Apa yang beliau perintahkan? Nah, ini diantaranya. Beliau memerintahkan untuk kami beribadah kepada Allah yang Esa, tidak syirik kepadanya, meninggalkan keyakinan orang tua kami yang menyembah berhala, melaksanakan sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan diri dan silaturahim. Heraklius langsung terpukau kan? Kenapa terpukau? Kenapa kaget? Karena ternyata yang disampaikan oleh Abu Sufyan yang saat itu masih kafir itu ternyata ada dalam kitab sucinya. Kitab sucinya yang dipegang oleh Heraklius yaitu Injil. Walaupun sudah ada perubahan pendeta-pendeta. Sama ini ciri-cirinya ada. Kalau di surah As-Saff itu kan ismuhu Ahmad ya. Min ba'di ismuhu Ahmad. Ciri-cirinya adalah tadi mengajak menyembah Tuhan yang Maha Esa, silaturahim, jujur. Kok sama ini? Jangan-jangan benar ini. Akhirnya Heraklius pun mengirim surat balasan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira nerima Islam nggak Heraklius? Kalau tadi kan Najasyi nerima, Persia enggak, Heraklius nerima nggak? Enggak. Kenapa nggak nerima? Apa sebabnya? Heraklius yang ngomong sendiri nih, karena saya takut dibunuh sama orang-orang Romawi, rakyatnya sendiri maksudnya. Jadi yang kita dapatkan pelajaran ini, kekuasaan itu bisa menghalangi seorang dari hidayah, bener kan? Jadi antum kalau memang belum bisa masuk ke dalam politik, maka hati-hati. Itu bisa menghalangi seorang mendapatkan hidayah Allah. Padahal udah bagus niatnya, udah kuat dia, tapi ternyata apa? Karena kekuasaan, khawatir. Kalau sekarang ya khawatir di demo, takut dibunuh, takut diintimidasi, maka dia pun menolak ajaran masuk Islam. Nah, seperti itu. Dan sampai akhir hayat yang Ustaz tahu, Raja Heraklius ini ya tidak menerima Islam. Tapi dia tidak benci. Nah, itu ya. Kemudian Nabi SAW juga mengutus surat, mengirim surat lewat sahabat Hawdzah bin Ali Al-Hanafi kepada penguasa Yamamah, Raja Yamamah. Nabi juga mengutus surat ajakan masuk Islam kepada Muqawqis, penguasa Iskandaria dan sebagainya. Banyak gitu ya. Nanti antunna bisa baca di Sirah Nabawiyah bagaimana Nabi mengirim surat
dan suratnya itu di buku misalnya Ar-Rahiqul Maktum. Tahu ya, Ar-Rahiqul Maktum itu buku sirah Nabi yang ditulis oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India itu. Itu bagus, antum bisa baca. Sekarang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Oke, poin apa yang bisa kita ambil dari sini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sederhana. Pertama adalah beribadah kepada Allah yang esa, tauhid, menyembah Allah, dan ini adalah ajaran yang diajak, yang didakwahi oleh Nabi dari dulu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau antum buka surah Hud misalnya kan, di situ kisah Nabi siapa aja itu di Hud itu. Ada Nabi Nuh kan, ajakannya apa? Tauhid juga. Walaupun selama dakwah 950 tahun pengikutnya hanya puluhan orang saja. Ada selain Nabi Nuh siapa? Nabi Hud, karena surah Hud namanya. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ubudullah, tauhid sama. Setelah Nabi Hud, kisah siapa lagi di situ? Kisah Nabi Shalih ya kan? Wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Nabi Shalih juga mengajak kepada kaumnya Thamud. Kalau Hud kan 'Ad ya. Kalau Shalih itu Thamud. Sembahlah Allah, tauhid juga sama. Setelah Nabi Shalih, Nabi siapa? Selingi Nabi Lut, sama, tauhid dan meninggalkan perbuatan yang keji, yaitu suka sesama jenis. Nabi siapa? Nabi Syu'aib alaihi salam, yang dimana beliau diutus kepada dua kaum, yaitu Ashabul Aika dan Madian, atau Madian dan Ashabul Aika. Yang keduanya menyembah pohon. Kebetulan tempat tinggalnya itu di hutan, akhirnya menyembah pohon. Karena itu Nabi Syu'aib alaihi salam saat melihat Madian dan Ashabul Aikah menyembah pohon, maka perintahnya adalah u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Jadi tauhid semuanya. Jadi semua nabi itu agamanya adalah Islam. Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, Ibrahim Muslim. Adapun penyebutan Yahudi, Nasrani itu sebutan dari pengikutnya. Tapi semua agama Nabi itu adalah Islam. Ya, pertama itu. Yang kedua, tidak syirik, sepaket dengan beribadah kepada Allah, meninggalkan keyakinan orang tua kami. Nah, ini yang sering terjadi, meninggalkan keyakinan. Jadi yang sering terjadi kepada umat-umat nabi-nabi yang tadi kita sebutkan itu adalah masih ikut keyakinan nenek moyangnya. Kakek neneknya nyembah pohon, dia juga nyembah pohon. Kakek neneknya nyembah patung, dia juga nyembah patung. Kenapa nyembah patung? Karena ikut keyakinan nenek moyangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya untuk menghilangkan keyakinan ini. Ada banyak dalam ayat Al-Quran kan, dimana ketika Nabi SAW ngajak untuk ibadah, ngajak untuk menyembah Allah, maka mereka berkata, lah ini nggak ada di nenek moyang kami. Di nenek moyang kami itu ya nyembahnya berhala. Berapa jumlah berhalanya? 360 berhala yang ada di bangunan Ka'bah. Nah, jadi Nabi mengutus, Nabi mengajak ya orang-orang Quraisy untuk meninggalkan keyakinan nenek moyang mereka, melaksanakan sholat. Sekarang saya tanya, sholat itu apakah ada hanya di syariat Nabi Muhammad? Enggak. Nabi-nabi lain juga sholat, tapi tata caranya berbeda, beda-beda. Nabi Adam beda, Nabi Musa, Nabi Isa itu beda. Tapi yang jelas perintahnya adalah apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a, terus apa? Wa yuqimus shalah. Jadi semua nabi-nabi itu sholat. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sholat. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, sama. Yang berbeda adalah tata caranya.
Walaupun setelah Ustadz cari tata caranya itu banyak riwayat-riwayat yang sebagian riwayatnya itu diperselisihkan. Antum pernah dengar istilah Israiliyat? Pernah dengar Israiliyat? Jadi Israiliyat itu adalah riwayat yang diambil dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Riwayat ini karena diambil dari Yahudi dan Nasrani, benar atau enggaknya kadang kita ragu. Tapi banyak di tafsir Ibnu Katsir. Banyak. Itu bukan hadis. Itu dari ahli kitab. Jadi ahli kitab itu gini. Ahli kitab itu orang yang beragama Yahudi Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad diutus, sebagian masuk Islam. Pas masuk Islam, mereka membawa riwayat-riwayat dulu pas mereka masih belum Islam. Ini contoh apa? Contoh riwayat Israiliyat itu kapal Nabi Nuh gitu. Coba, ada nggak di hadis, ada nggak di ayat kapal Nabi Nuh itu bentuknya gimana? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang kita dapatkan dalam ayat itu adalah wa yasna'ul fulk. Al-fulk, ya udah pokoknya kapal besar ya dibuat dari kayu yang bisa menampung beberapa yang bisa menampung pengikutnya Nabi Nuh, yaitu jumlahnya hanya beberapa orang saja, yang bisa menampung seluruh jenis hewan berpasang-pasangan. Udah itu yang kita dapetin kan. Di hadis juga sama. Paling di hadis lebih detail adalah Nabi Nuh itu sering mendoakan kaumnya. Itu saja. Tapi ada nggak berapa tingkat kapalnya, berapa jendelanya? Nggak ada kan? Tapi itu ada di riwayat Israiliyat. Jadi kapal Nabi Nuh itu kalau di riwayat-riwayat itu ada yang bilang 4 tingkat. Setiap tingkat ada ruangannya. Ada ruangan untuk makanan, ada ruangan untuk tempat bersantai, ada ruangan dan macam-macam. Itu nggak ada di hadis, itu adanya di riwayat Israiliyat. Nah, gimana kita kalau dengar riwayat itu? Antum jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Ya. Jadi antum cukup jadi ilmu aja. Oh, Nabi ternyata dalam riwayat Israiliyat itu kapal Nabi Nuh ini begini loh, gitu kan. Jangan langsung percaya. Nah, jadi antum saat baca buku, kemudian di buku itu menjelaskan detail itu bagaimana kapal Nabi Nuh, detail bagaimana tongkat Nabi Musa. Itu nggak dijelasin kan di hadis itu. Detail bagaimana burung hantu Nabi Sulaiman. Kadang lucu-lucu juga. Kalau dan jadi bahan ceramah itu laku kadang. Karena kan kalau masyarakat ini suka kisah ya kan. Tapi perlu kita sampaikan bahwa detail-detail cerita itu kalau tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Qur'an, itu adalah Israiliyat. Benar atau tidaknya wallahu a'lam bishawab. Sebagai contoh misalnya kita nyambung di hadis ini. Bagaimana sholatnya Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Di antara yang Musa dapati cara mereka sholat itu adalah ada pakaian tertentu yang mereka kenakan saat sholat. Ada sejenis Ustadz pakai ini, syal, ya, sorban. Kadang mereka taruh di sebelah kanan, kadang sebelah kiri, ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Ada bacaan-bacaan yang mereka harus baca. Bacanya dengan khusyuk, doa-doa yang diajarkan Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu selesai sholatnya. Ada yang modelnya hanya ruku saja, gitu, tanpa sujud. Ada yang modelnya berdiri dan sebagainya, ya. Jadi tidak kita jelaskan secara detail karena memang tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada hanya riwayat Israiliyat. Itu pun apa tadi? Jangan langsung percaya, ya. Apalagi riwayat Israiliyatnya menabrak syariat. Ada itu yang parah. Contohnya apa? Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya. Nggak mungkin. Masa Nabi berzina? Nggak mungkin. Ya kan? Kalau sudah gitu berarti jangan percaya. Tolak langsung. Kan nggak mungkin kan Nabi berzina? Maksiat aja enggak, apalagi berzina gitu. Nah, tapi kalau ada riwayat yang ini antara benar atau tidak, maka jangan langsung percaya. Pegang aja dulu, jadikan itu ilmu.
Tapi jangan langsung disampaikan bahwa ini adalah riwayat yang benar seperti ini, jangan. Baik. Salat, berkata jujur. Nah, menjaga kehormatan diri dan silaturahim. Poin kita adalah di berkata jujur. Beberapa yang sudah kita sampaikan bahwa jujur itu adalah ibadah, jujur itu adalah menuntun seorang masuk ke dalam surga. Sebuah kata-kata mutiara, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit, ya. Jadi Ustadz harapkan kepada murid-murid semuanya adalah untuk selalu berkata jujur kapanpun dan dimanapun. Dan ingat, almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung temannya. Kalau temannya jujur, insya Allah dia juga jujur. Kalau temannya bohong, insya Allah dia juga akan menjadi pembohong. Hati-hati dalam memilih teman. Kalau dapat teman baik, dipertahankan. Kalau dapat teman buruk, bisa nasihati. Kalau enggak, cari teman yang baru lagi. Simple. Supaya antumna tidak terpengaruh oleh buruknya akhlak teman antum, ya. Baik, hadis berikutnya ke-57. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi rawahu Muslim. Hadis dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, bukan Hanif, Hunayf, salah tulis, bin Hunayf radhiyallahu anhu. Sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Perang Badar itu tahun berapa? 2 Hijriah, ya. Tahun 2 Hijri. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini luar biasa nih. Ini Ustaz kaget dengan hadis ini. Siapa